Pemirsa, viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan eskalator di situs bersejarah Candi Borobudur. Meski demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut yang dipasang adalah chairlift atau lift kursi dan tidak permanen. Untuk eskalator di dalam Pak Presiden Prabowo pada tanggal. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Menanggapi hal ini, kantor komunikasi Presiden pun angkat bicara dan menegaskan adanya pemasangan fasilitas ini guna mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 hingga 29 Mei mendatang. Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4, kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu? Stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Hasan Nasbi pun memastikan pihak pengelola yang memasang fasilitas ini yaitu Injerni akan diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada bagian bangunan yang rusak akibat instalasi ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun meluruskan bahwasannya yang akan dipasang pada Candi Borobudur ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Chairlift itu di pegangan, ini inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga. Dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Jadi itu saya tegaskan tidak ada eskalator, apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Serangkaian persiapan fasilitas ini pun dilakukan untuk menunjang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatang. Macron meminta agar lawatan ke Indonesia juga termasuk melihat salah satu keajaiban dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, momen tak biasa terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Hanoi, Vietnam. Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Tiba di Hanoi, Vietnam untuk kunjungan ke negara pemirsa, tiba-tiba saja Presiden Prancis Emmanuel Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Insiden ini terjadi saat Macron masih berada dalam pesawat kepresidenan. Dalam video yang beredar di media sosial, Brigitte mendorong bagian wajah Emmanuel Macron. Awalnya pihak kepresidenan sempat membantah keaslian video yang beredar, tapi kemudian mengonfirmasi bahwa video tersebut asli. Fait dire une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait à président turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse. Anda kembali di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pasca viralnya video pengerusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta polisi menangkap pelaku. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang merusak stadion. Pasca beredarnya video bobotoh melakukan pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antar Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam, Gubernur Jawa Barat memberi respon. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak Stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang.
Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, meresahkan sejumlah kalangan. Rumah makan ayam goreng Widuran di Sidak, Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah di Sidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen. Itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon. Terus bagaimana Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menjual kosmetik dengan bahan berbahaya di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama toko pusat glowing store. Jadi dia memproduksi, kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.